Sudah nyaman duduknya? Sudah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Habis kelas atau gimana nih? Habis kelas ya. Habis kelas. Oke. Jadi gini, tujuan saya ngumpulin kalian di ruang konseling ini tuh karena kemarin saya itu sempat dapat laporan dari guru wali kelas kalian. Karena kata guru wali kelas kalian, dari kalian bertiga ini punya masalah yang masih saling berkaitan dan segera harus diselesaikan. Jadi guru wali kelas kalian meminta tolong saya sebagai guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan kalian agar bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan kalian. Oke, saya rasa kalian sudah saling mengenal ya? Sudah. Tapi biar lebih baik dan biar lebih mengenal lagi, alangkah baiknya kita saling berkenalan lagi. Mulai dari saya ya. Saya namanya Natasha sebagai konselor. Selanjutnya Mbak? Saya Nabila Darisa. Oke, selanjutnya Saya Konserini. Saya Monalisa. Oke, Mbak Nabila, Mbak Ken dan Mbak Mona. Oke. Sebelum memulai konseling pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya agar konseling kali ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat menemukan solusi yang terbaik. Mbak Nabila boleh dipimpin berdoa? Boleh. Oke. Untuk memulai sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Mbak Nabila. Oke, selanjutnya pada sesi konseling kelompok kali ini, alangkah baiknya kita membuat aturan ya agar konseling kelompok nanti ke depannya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, pada konseling kelompok kali ini, kalau kita buat kontrak waktu terlebih dahulu, apakah setuju? Setuju. Untuk kontrak waktunya sekitar 20-30 menit, apakah dari Mbak semua merasa cukup nantinya? Insya Allah jawab saya Bu. Oke. Selanjutnya pada konseling kelompok kali ini, dari Mbak semua nanti bisa menceritakan hal apapun, tanpa harus khawatir kalau ceritanya nanti bisa tersebar kemana-mana, termasuk ke guru wali kelas kalian. Karena cerita ini nanti yang tahu hanya saya dengan kalian bertiga. Selanjutnya saya berharap kepada mbak-mbak semua bahwa selama proses konseling nantinya dari mbak semua itu bisa aktif untuk mendengarkan, untuk fokus pada permasalahan, agar nanti solusinya itu bisa tertemukan ya. Oke, selanjutnya bisa mulai mengungkapkan permasalahannya mulai dari Mbak Nabila mungkin. Kalau saya itu selama kuliah, sekolah itu dari dulu kesulitan buat komunikasi sama orang lain, sama teman-teman. Masih kayak ragu-ragu, malu gitu. Sudah? Oke, kita tampung dulu ya. Berarti permasalahan Mbak Nabila itu merasa kurang bisa untuk berkomunikasi dengan orang baru, gitu ya Mbak? Oke, selanjutnya permasalahan Mbak Nika. Kalau saya ini sih Bu, saya tuh kalau bicara di depan banyak orang tuh suka grogi, nervous gitu loh Bu. Sudah? Gitu aja. Di dulu, boleh? Boleh. Jadi permasalahan Mbak Nika itu masih sering gugup jika berbicara di depan umum. Iya benar Bu. Selanjutnya permasalahan Mbak Mona. Mungkin sama seperti Mbak Niken gugup di buat ngomong di depan banyak orang itu, kayak misalnya prestasi waktu kuliah gitu contohnya sih. Oke, berarti permasalahan Mbak Mona hampir mirip dengan permasalahan Mbak Niken, masih sering gugup ya. Oke. Di ketiga permasalahan dari Mbak semua ini, menurut kalian yang permasalahannya paling urgent, yang paling seharusnya untuk segera ditangani itu menurut Mbak semua yang permasalahan siapa? Menurut aku Mbak Nabila dulu. Iya Mbak Nabila dulu. Mbak Saya
apakah Mbak Nabila bersedia untuk menceritakan permasalahannya nanti? Bersedia. Oke. Kalau boleh tahu nih, kenapa Mbak Nabila merasa susah untuk berkomunikasi sama orang baru? Jadi itu kayak apa ya, awalnya tuh dari SMP sih Bu. Dari awal masuk SMP kan, dari SD ke SMP kan itu lingkungannya benar-benar berubah ya. Jadi kayak saya tuh sulit beradaptasi gitu sama orang-orang baru. Nah dari sana tuh saya udah nyoba kayak buat kenalan, buat temenan, ngajak ngobrol, tapi tuh saya merasa kayak belum mampu beradaptasi. Jadi saya banyak diemnya gitu loh. Dari situ sampai sekarang pun ke bawah, sampai kuliah ini masih sulit. Jadi orang-orang bilang kayak saya tuh pendiam orangnya, gak banyak omong gitu. Oke. Dari situ apakah ada hal atau sesuatu yang membuat Mbak Nabila itu merasa malu mungkin, atau merasa nggak mau untuk berkomunikasi dulu dengan orang lain? Iya, kadang saya merasa kayak setiap saya ngomong tuh merasa kayak nggak didengerin, nggak dihargain gitu loh. Oke. Apakah semua orang yang mungkin sudah Mbak Nabila temukan dan Mbak Nabila sudah untuk ajak ngobrol lebih dahulu, apakah semua orang itu selalu berperilaku sama, yaitu tidak menganggap Mbak Nabila? Sebenarnya enggak sih Bu, cuman kalau di lingkup luar sekolah tuh masih aman-aman aja, masih baik-baik aja. Tapi kalau di lingkungan sekolah tuh saya masih kayak sulit buat berbaur sama teman-teman gitu loh. Komunikasi terbuka tuh susah. Berarti Mbak Nabila belum begitu mencoba ya untuk berkomunikasi dengan orang baru, Iya. terutama di luar lingkungan rumah. Iya. Begitu. Oke. Apakah Mbak Niken dan Mbak Mona pernah merasakan hal yang sama juga seperti Mbak Nabila? Saya dulu boleh? Boleh? Aku udah pernah Bu merasakan hal yang sama-sama kayak Mbak Nabila. Kalau ketemu orang baru tuh saya mungkin agak canggung gitu loh kalau mau memulai pembicaraan terlebih dahulu. Cuma nanti kalau misalkan kadang pernah nih Bu, aku tuh ketemu orang baru gitu ya, misalkan kayak teman kerja gitu, kayak nggak langsung aku tuh ngajak bicara dia atau dia ngajak bicara aku tuh, nggak, kayak cuma diem-dieman sampai oh itu namanya si ini ya, itu namanya si ini, terus akhirnya ya kayak perlahan-lahan ada pembicaraan gitu sih Bu, kayak ragu aja kalau mau mulai pembicaraan sama orang baru, kayak nggak yakin, takut nggak diterima gitu loh Bu. Tapi apakah Mbak Niken sudah pernah mencoba untuk memulai berkomunikasi, atau hanya sampai merasa malu aja untuk memulai komunikasi? Iya, tapi pertama aja Bu. Sampai merasa malu saja, berarti belum sampai mengajak ya? Dulu. Oh, gitu. Oke. Kalau Mbak Mona? Mungkin nggak kayak Mbak Dika sama Mbak Nabila ya. Kalau saya itu tergantung lawannya, apa gimana ya? Tergantung orangnya gimana ke saya gitu loh Bu. Soalnya kayak misalnya contohnya kan saya ngapas nih, nah terus saya tuh kayak berenang, terus saya udah apa namanya mencoba memulai buat kayak menyapa senyum kayak mbak gitu. Nah tapi saya tuh lihat respon dia tuh respon saya atau enggak. Kalau dia tuh nggak respon saya udah berhenti sampai situ aja gitu. Berarti kayak oh dia nggak baik nih maksudnya gitu kayak gitu. Oke, berarti Mbak Mona malah sudah melakukan ya? Oke, itu juga sudah hal yang baik ya. Kembali lagi ke Mbak Nabila. Kan Mbak Nabila bilang kalau belum pernah melakukan untuk mengajak ngobrol duluan ya? Udah, tapi kayak rasanya kayak masih sama aja, kok masih nggak terlalu dihargai, nggak terlalu didengerin. Makanya sampai sekarang tuh kayak lebih baik banyak diam gitu loh Bu. Oke. Mbak Nabila merasakan hal itu dari kapan? Dari SMP kan, waktu itu tuh saya tuh awalnya baru awal punya HP tuh kelas 7 kan Bu, kan saya nggak tahu apa-apa. Terus saya kan sering bikin status kan Bu, kan nggak tahu. Nah itu sama salah satu teman sekelas saya tuh ada yang nggak suka gitu loh sama saya.
kamu tuh gak usah banyakan bikin status, gak usah banyak apa ya ngomong di grup gitu. Saya kan berusaha buat aktif kan waktu itu, tapi kenapa malah respon teman-temannya tuh kayak gini. Awalnya tuh cuma satu orang yang gak suka, tapi lama-lama tuh banyak gitu loh Bu. Terus saya waktu itu kayak emang iya ya aku kayak gini gitu. Terus ya udah aku kayak mulai dari situ tuh aku berusaha buat apa yang ngebatasin cara aku ngomong, cara aku menggunakan media sosial. Kadang tuh sampai apa ya disalah-salahin gitu loh Bu. Sampai waktu itu kayak udah bener-bener down banget. Terus ya udah deh, semenjak itu saya jadi di kelas tuh pendiam, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak ada teman juga gitu. Oke, berarti awal mulanya karena salah satu teman Mbak Nabila ya? Ya itu kayak apa ya, memprovokasi teman-teman yang lain buat nggak suka sama saya gitu loh. Oke, lalu setelah hal itu terjadi, apa yang Mbak Nabila lakukan? Waktu itu kan ya saya udah berusaha buat kayak batasin saya ngomong lebih banyak diem, cuman ya justru tuh tapi kalau apa gimana ya, udah terlanjur pikiran orang-orang tentang saya tuh udah terlanjur buruk gitu loh Bu. Jadi waktu itu sampai naik kelas 8 pun saya tetap sendirian gitu, duduknya pun di pojok belakang sendiri gitu. Kadang nyesek kalau itu. Ya, saya paham apa yang Anda rasakan karena saya juga dulu sempat pernah merasakan juga. Ya. Sudah lebih tenang Mbak? Bisa saya lanjutkan? Boleh. Oke, jadi tadi kan Mbak Nabila bilang kalau Mbak Nabila itu punya membuat status, lalu ada salah satu temannya yang mungkin kurang suka ya, kurang suka dengan Mbak Nabila, lalu teman Mbak Nabila itu memprovokasi teman-teman Mbak Nabila yang lain untuk tidak suka juga sama Mbak Nabila, yang mengakibatkan Mbak Nabila itu merasa tersudutkan di kelas. Lalu selama Mbak Nabila tersudutkan itu, apakah Mbak Nabila sama sekali tidak mau memulai komunikasi dulu dengan teman-teman? Sebenarnya tuh saya tidak sering sih coba kayak gabung sama circle sana, circle sini. Cuma kayak respon mereka tuh bikin saya gak nyaman gitu. Kadang kayak apa ya, dia tuh ngatain saya, tapi saya denger gitu loh, kayak jadi oh gitu ya. Terus ya udah.
sudah nyaman kembali. Oke, saya lanjutkan ya. Pada waktu itu, apakah Mbak Nabila hanya mencoba komunikasi dengan teman sekelas atau Mbak Nabila sudah mencoba berkomunikasi sama teman yang beda kelas? Kadang ya itu kalau di teman sekelas saya nggak ada teman, kadang main ke kelas sebelah yang emang kenal dari SD gitu. Oke, apakah dari teman lain kelas itu yang mungkin teman Mbak Nabila SD juga, apakah teman Mbak Nabila tersebut berperilaku sama dengan teman sekelas? Soalnya saya tuh benar-benar teman SD itu kan emang dari kecil udah lama kan emang asik gitu loh. Terus ya itu nggak cocoknya sama teman sekelas SMP. Kalau SD masih nyaman aja. Berarti nggak cocoknya sama teman sekelas aja. Dan itu tuh sampai ke bawah, sampai SMA, sampai kuliah sekarang gitu loh Bu. Kadang di SMA tuh juga ada dari teman SD SMP gitu, tapi itu saya udah mencoba buat gimana ya, mulai ngobrol, mulai interaksi gitu, mulai berbaur, tapi itu ya sama aja, kayak nggak terlalu apa ya, masih sama kayak SMP gitu. Di SMP masih sering banyak diem, ya nggak banyak temennya juga gitu. Oke, berarti di SMP tidak dekatnya hanya dengan teman satu kelas saja, tapi dengan teman lain kelas bisa ya berkomunikasi dengan baik. Oke. Lalu saat di SMA, apakah teman sekelas Mbak Nabila juga sama seperti teman sekelas saat di SMP? Nggak semuanya sih Bu, tapi gimana ya, temen SMP tuh kayak masih nggak terlalu apa ya, anggap saya gitu loh. Ya terus tuh mereka apa ya, nggak ngajak temenan saya, jadi kayak sama aja gitu loh Bu. Cara mereka pandang saya itu dari SMP ke SMA tuh sama, kayak saya pendiam, nggak asik, terus ya gitu. Apakah SMP Mbak Nabila sama SMA Mbak Nabila itu saling berdekatan, jadi temannya masih sama? Iya, kan saya SMA Sekayu, SMP Sekayu kan depan belakang ya, depan-depan gitu loh sekolahnya, makanya dekat. Berarti karena masih satu lingkup ya, dari temannya masih itu saja, dan komunikasinya jadi juga sama itu saja. Oke, lalu kalau saat kuliah, Kuliah tuh ya itu makanya kebawa dari sekolah kan, saya dulu banyak diem, kayak nganggep oh orang tuh siap saya apa ketemu sama orang, saya kayak mikir mereka nggak suka ya sama saya, nggak cocok gitu. Kadang respon pahit dari mereka tuh kayak kebawa ke orang lain juga gitu loh, padahal orang lain tuh ya baru kenal gitu. oke, jadi gini, Mbak Nabila itu awalnya itu merasa kurang bisa ya Mbak untuk berkomunikasi dengan orang baru. Nah, karena Mbak Nabila itu mempunyai trauma ketika masa SD sampai SMP ya Mbak? Dari SMP. Oh, dari SMP, maaf, dari SMP karena waktu Mbak Nabila masih aktif menggunakan sosial media, nah temannya Mbak Nabila itu merespon Mbak Nabila dengan respon yang beda, dengan respon yang kurang baik lah menurut kami, menurut Mbak Nabila juga ya. Dan teman Mbak Nabila itu memprovokasi teman-teman Mbak Nabila yang lain untuk tidak suka ke Mbak Nabila, begitu ya Mbak. Lalu pada akhirnya saat Mbak Nabila di kelas, Mbak Nabila itu merasa terpojokkan, betul Mbak? Merasa terpojokkan dan sulit untuk menjalin komunikasi, apalagi dengan teman satu kelas ya. Tapi kalau dengan teman kelas sebelah, dengan teman kelas lain, Mbak Nabila, apalagi teman yang sudah dari SD, Mbak Nabila itu merasa mudah untuk berkomunikasi begitu. Kalau dari Mbak Niken, apakah Mbak Niken pernah mempunyai pengalaman yang serupa dengan Mbak Nabila? Karena Bu, aku juga pernah merasa sama kayak Mbak Nabila gitu loh, kayak tiba-tiba dijauhin, tiba-tiba
diemin kayak gitu juga sering. Cuman kalau untuk misalkan teman saya langsung bilang kamu tuh jangan kayak gini-gini itu tuh belum pernah sih Bu. Jadi yang menurutku mengganggu ya tiba-tiba dijauhin aja itu agak aneh menurut saya. Padahal emang nggak berbuat apa-apa gitu loh. Gitu sih, Bu. Kalau dari Mbak Mona? Kalau pengalaman saya pernah dijauhin karena emang sama mungkin seperti Mbak Nabila, karena satu orang yang nggak suka terus bermasalah sama saya, terus dia itu kayak provokasi gitu, kayak menghasut orang-orang buat nggak suka sama saya, dan anehnya juga mereka kayak percaya gitu cuma gara-gara kayak kan dulu di pondok gitu kan Bu, terus kayak saya tuh minjem selimutnya buat nyetrika, terus selimutnya bolong gara-gara kena setikaan. Terus semenjak saat itu saya tuh dibenci padahal udah diganti selimutnya, terus kayak provokator gitu, terus saya keluar dari sekolah situ. Dari cerita Mbak Niken sama Mbak Mona. Lalu hal apa sih yang Mbak Niken sama Mbak Mona lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin dari Mbak Niken dulu? Kalau aku sih karena ini ya Bu, menurutku itu hal yang dilakukan temanku ke aku itu sangat mempengaruhi aku di masyarakat gitu loh Bu. Akhirnya aku ya pertama ya mencari tahu kenapa sih ke aku dijauhin sama temanku itu, sebabnya kenapa, kayak ya kesannya tuh saya tuh kayak harus validasi gitu loh Bu. Terus ya memang jawabannya mereka tuh tidak apa-apa, nggak, aku tuh nggak kenapa-kenapa, nggak ngapa-ngapain mereka, cuman kok mereka ngejauhin aku gitu kan, kayak ini tuh alasannya tuh nggak masuk akal gitu loh. Terus pada akhirnya ya mungkin karena seiring berjalannya waktu memang kayaknya aku harus ikhlas deh, nggak apa-apa deh aku diginiin karena temanku juga masih banyak gitu loh Bu. Aku cuma kayak gitu aja sih Bu. Selanjutnya Mbak Mona? Kalau saya pergi dari lingkungan situ sih Bu, maksudnya demi menjaga mental, terus apa namanya, dan ternyata yang orang itu di lingkungan saya itu nggak cuma ke saya gitu ngelakuinnya, ke beberapa teman saya, soalnya saya tahu dia cerita sendiri ke saya gitu. Sekarang ini sih waktu kuliah kemarin belum lama itu kan kejadiannya SMP, terus kita baru kayak saling cerita gitu waktu udah sama-sama udah pergi dari lingkungan situ. Oke, terima kasih Mbak Niken sama Mbak Mona sudah menceritakan pengalaman dan hal yang sudah dilakukan ya. Oke, begitu Mbak Nabila, mungkin dari pengalaman Mbak Niken dan Mbak Mona bisa diambil mungkin sedikit atau banyak dari hal yang sudah dilakukan gitu. Bener-bener sama orang yang udah nyakitin kita. Iya, kadang saya kayak kalau udah nggak di lingkup sekolah tuh saya kadang ya udahlah itu masalah sekolah dibuat di sekolah aja, nggak usah dibawa ke tempat lain gitu. Dan itu tuh kadang cara saya buat jaga apa mental saya gitu loh Bu, jadi nggak terus sedih. Tapi ya walaupun kadang kalau malam tuh kepikiran sampai nangis gitu, tapi di situ ya udah gitu loh, mau ke cerita ya mau cerita ke siapa, kayak ya udahlah sabar aja, besok apa lulus biar cepat-cepat lulus, sabar gitu ya, cuma sabar doang gue sih, sabar sampai sekarang gitu. Berarti Mbak Nabila selama di SMP sama SMA itu selama di SMP itu Mbak Nabila hanya diem aja. Iya Bu, kadang tuh yang bikin saya nyesek tuh dulu tuh sampai diketawain sama temen cowok-cowok, terus dilemparin barang juga. Terus habis itu saya tuh sering gini loh Bu, kayak nunduk gini di meja gitu. Itu tuh sebenarnya saya tuh nyembunyiin nangis gitu. Oke. Apakah saat itu Mbak Nabila nggak bercerita sama orang tua mungkin? Nggak, sampai sekarang tuh nggak tahu gitu. Sampai sekarang. Nggak mau bikin mereka sedih kepikiran. Jadi saya ceritanya cuma berani kayak teman-teman doang. Apakah dulu Mbak Nabila nggak bercerita sama guru kita atau wali kelas mungkin? Enggak sih, enggak. Dulu tuh kayak keberanian saya tuh masih kurang gitu loh Bu. Saya mending kayak lebih diem aja. Berarti selama 3 tahun itu diem Iya, dan hal itu berpengaruh sampai sekarang. iya. Tapi itu ya nggak melulu terus nggak punya teman terus gitu loh Bu. Tapi kayak kadang ya ada lah. Habis itu kayak tahun kemudian tuh
ya ada temen yang kayak mulai nerima saya gitu, dan itu tuh nggak berangsur sedih terus gitu loh, tapi tetap kepikiran saya tuh ya sama kayak nganggep orang atau teman-teman saya tuh nggak suka sama saya, walaupun kadang emang teman-teman tuh bersikap baik, tapi kayak emang bener nggak sih dia beneran baik sama aku, apa cuman kayak apa formalitas doang gitu. Oke, berarti Mbak Nabila berpikir bahwa semua teman-teman Mbak Nabila itu perilakunya sama gitu ya. Terus kadang tuh apalagi kalau misalkan dibagi kelompok, tugas kelompok, terus tugasnya tuh suruh milih sendiri, kadang saya nggak kehitung kelompok, dan saya tuh kadang ngerjain sendiri, dan sampai sekarang sampai kuliah pun kadang masih trauma kalau bikin kelompok sendiri nggak dipilih itu, kadang aku dapet kelompok nggak ya gitu, udah sampai sekarang kalau itu. Oke, kan tadi Mbak Nabila bilang kalau Mbak Nabila berpikir bahwa semua teman sama aja, sampai sekarang ya berpikir seperti itu. Nah, saya mau tanya nih, apakah di kuliah sekarang, apakah teman-teman Mbak Nabila tetap sama, tetap gak mau menerima Mbak Nabila? Seperti yang Mbak Nabila katakan, ketika pembagian kelompok tanpa dibagikan sama dosen, apakah teman-teman Mbak Nabila tetap tidak mau menerima Mbak Nabila sebagai anggota dari kelompok mereka? Kadang merasa gitu, tapi untuk sekarang akhir-akhir itu enggak. Dari awal kuliah emang merasa iya, karena bingung juga akhirnya ngerjain sendiri gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang ya semoga saya harapnya kayak enggak lagi deh punya pikiran kayak gitu. Kan Mbak Nabila berharap tidak punya pikiran itu, tapi pada kenyataannya apakah teman-teman Mbak Nabila tetap tidak mau menerima Mbak Nabila? Ada yang iya, ada yang enggak. Masih tetap ada yang iya dan enggak. Dari situ apakah Mbak Nabila punya keinginan untuk mungkin memulai ngobrol lebih banyak lagi dengan teman-teman sekelas? Ada sih Bu, saya tuh ingin saya tuh pengen teman-teman tuh menurut saya nggak seburuk itu gitu loh. Kadang saya mikirnya, oh kalau aku nggak disukain secara temenan, seenggaknya saya tuh kayak misal berbuat baik gitu loh, ngasih mereka jajan atau sekedar bantuin mereka gitu loh. Seenggaknya tuh saya nggak dipandang buruk gitu loh, walaupun mereka nggak terlalu suka saya secara bergaul, berinteraksi gitu. Setidaknya saya berbuat baik gitu. Itu sih yang saya lakuin sampai sekarang. Dan apakah hal tersebut sudah membuahkan hasil yang baik? Ya lumayan sih, alhamdulillah. Berarti perbuatan yang Mbak Nabila lakukan sudah bagus ya? Sudah bagus, sudah hebat, karena Mbak Nabila sudah mau melawan pikiran yang awalnya negatif menjadi positif, dan pada akhirnya membuahkan hasil yang positif juga ya tentunya. Oke, dari sini apakah ada yang mau diceritakan lagi Mbak Nabila? Saya tuh pengen gimana sih caranya biar saya tuh ngilangin pikiran itu sepenuhnya gitu. Jadi nggak ganggu pikiran saya, kayak nganggep orang lain tuh nggak suka ini. Saya masih ada mikir itu, dan kayak saya tuh pengen pikiran itu tuh hilang gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada sedikit saran mungkin untuk Mbak Nabila? Kalau aku itu, kalau misalkan aku di posisi Mbak Nabila tuh mungkin apa ya Bu ya, lebih santai aja gitu mikirnya, jadi gak usah terlalu diforsir untuk memikir kalau dia tuh gak suka sama aku. Karena apa ya, kalau kita mikir justru kita sendiri yang rugi. Mungkin kalau tadi kan Mbak Nabila bilang ada teman yang dari Mbak Nabila bilang minang sosmed akhirnya jadi off kan, berkurang kan, itu karena dari teman Mbak Nabila kan. Mungkin kalau menurut saya
yang ini bisa dijadikan kritik yang dari teman gitu loh Mbak Nabila, supaya nanti ini bisa menjadi pengembangan untuk diri kita sendiri. Oh aslinya itu seperti ini, berarti aku harus seperti ini. Mungkin dari masukan teman-teman itu juga bisa jadi untuk teman-teman yang dari SMP, SMA atau kuliah kayak gitu sebenarnya. Ini kalau dari saya mau nanya, Mbak Nabila tuh punya sahabat nggak ya? Maksudnya kayak dari, kan kalau temen tuh banyak nih, banyak banget kalau sekedar temen. Cuman kalau misalnya sahabat gitu kan kayak cuma satu gitu kan, itu punya nggak? Punya sih, tapi itu tuh ya temen SD, jadi kan kita sekarang tuh ya ketemunya tuh cuman paling sebulan sekali atau 2 kali gitu, jadi nggak selalu bareng gitu kalau sekarang. Tapi masih Settingan gitu, iya. mungkin kan kalau misalnya nggak apa namanya, nggak harus ketemu juga kan Bu, misalnya kalau kayak gitu yang mungkin settingan, maksudnya punya sahabat satu biar kita tuh kayak bisa curhat ke dia tuh, dia kayak ngasih saran gitu kan, kita baiknya gimana gitu sih kalau menurut saya. Soalnya saya pribadi, saya emang butuh sahabat gitu, selain misalnya orang tua, sahabat satu itu benar-benar penting banget gitu, tapi yang benar-benar sahabat tuh Mbak, bukan yang Coba mungkin kalau boleh saya menambahkan, agar Mbak Nabila bisa mengurangi pikiran yang negatif itu, Mbak Nabila bisa menggantikan pikiran dengan yang lebih positif, mungkin dengan sedikit merubah kalimat yang ada di pikiran Mbak Nabila dari yang awalnya, oh aku merasa kalau nanti aku memulai pembicaraan pasti respon mereka bakal buruk. Nah, mungkin itu bisa dirubah dengan kalau misal aku ajak ngobrol mereka, pasti mereka juga akan welcome dengan aku, itu juga akan respon baik dengan aku, gitu Mbak. Karena semua hal yang dipikirkan positif nanti hasilnya juga akan tetap positif seperti yang Mbak Nabila sudah lakukan tadi kan? Ya begitu. Untuk Mbak Nabila sendiri gimana? Apakah bisa menerima itu, atau mungkin Mbak Nabila sudah ada planning sendiri untuk merubah pikiran Mbak Nabila dari yang awalnya negatif menjadi positif? Ada sih, saya tuh kayak mikir besok lagi kalau ketemu orang tuh lebih baik jaga pembicaraan dulu, kayak nggak menyakiti mereka, terus ngomong yang sewajarnya dulu, kalau bisa ya bantu mereka gitu loh. Walaupun ya nggak tahu apa respon dari mereka ke saya tuh kayak gimana, yang penting saya baik dulu gitu. Apakah Mbak Nabila sudah pernah melakukan itu? Sudah, tapi ya masih pelan-pelan gitu loh, nggak bisa langsung. Oke, bagus, karena sudah mempunyai planning dan sudah mau melakukannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa membuahkan hasil yang bagus juga untuk diri Mbak Nabila sendiri. Nah, untuk lebih mendukung usaha Mbak Nabila untuk bisa lebih berkomunikasi dengan orang baru, saya punya satu tugas buat Mbak Nabila untuk satu hari itu minimal menyapa satu orang teman, biar Mbak Nabila juga bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang baru juga, karena kan dengan menyapa otomatis Mbak Nabila juga akan bisa ngobrol kan, walaupun sedikit-sedikit begitu. Apakah Mbak Nabila bersedia? Ya, insya Allah sih saya coba buat beraniin diri, nggak cuma diem aja, kalau diem nggak akan koordinasi. Saya nyoba, insya Allah. Oke, apakah ada yang mau diceritakan kembali Mbak? Mungkin udah sih Bu, tapi kadang ya ada satu yang bikin saya masih apa ya, masih nggak suka gitu tuh, kalau misalkan ada teman SMP tuh ngajak reuni atau ngajak bukber tuh kadang saya males ikut, soalnya kayak keinget pahitnya dulu SMP tuh gimana sama mereka, kayak kadang saya nolak kalau mereka ngajak ketemuan atau reuni bukber, saya nggak pernah ikut. Kalau masih ingat, sebenarnya saya udah maafin Bu, tapi cuman kadang masih ingatnya itu loh Bu. Ya, masih ingat Iya. kelakuannya ya. Tapi apakah Mbak Nabila sudah
ikhlas? Sudah sih Bu, soalnya ya buat apa juga apa kebawa sampai sekarang gitu. Yang penting kan sekarang saya nggak apa-apa gitu loh. Mungkin Gitu aja sih. mungkin kedepannya Mbak Nabila bisa lebih memikirkan lagi. Mungkin teman Mbak Nabila mengajak untuk ikut mungkin buka bersama, itu kan untuk menjalin silaturahmi juga ya. Nah, dengan posisi sekarang Mbak Nabila sudah ikhlas dengan kejadian yang kemarin-kemarin, mungkin Mbak Nabila bisa menerima ajakan tersebut untuk ya sekedar ngobrol mungkin dengan teman yang dulunya gak suka sama Mbak Nabila. Siapa tahu di sekarang ini teman tersebut sudah sadar bahwa perilaku yang teman Mbak Nabila lakukan ke Mbak Nabila dulu salah begitu Mbak. Apakah Mbak Nabila pernah punya pikiran begitu? Pernah sih Bu, tapi saya tuh sebenarnya ada teman yang baik, teman sekelas SMP. Saya tergantung sama dia Bu, kalau dianya ikut bubur atau ikut, ya saya ikut. Kalau dia nggak ikut, nggak ikut. Daripada saya di sana nggak nyaman gitu. Yang penting ada teman yang baik satu atau apa. Kalau menurut Mbak Nabila, Mbak Nika sama Mbak Muna gimana? Kalau dari cerita Mbak Nabila yang ini? Kalau menurut aku sih sama Bu, aku juga pernah kayak gitu. Jadi ada teman gitu loh, biar nanti kalau misalkan ada acara-acara tuh walaupun kita nggak ditemani sama teman kita yang lain, masih ada yang satu gitu. Mbak Muna? Sama sih Bu, kayak misalnya di suatu acara gitu kan minimal ada satu temen yang benar-benar frekuensi gitu, biar kalau nggak gabung sama yang lain tuh kita punya temen gitu. Berarti kalau salah satu teman yang deket sama Mbak semua nggak ikut, Mbak Nabila, Mbak Nika, Mbak Muna juga nggak ikut? Mungkin tergantung berbeda-beda. Iya. Cuman nggak yang ketergantungan banget sama teman tersebut tuh enggak, cuman kayak lebih baik. Itu Mbak Nabila, jadi hal tersebut kembali lagi ke diri Mbak Nabila. Ya, gimana pun juga kan itu tetap teman Mbak Nabila kan. Mbak Nabila juga sudah bilang kalau sudah ikhlas dengan kejadian kemarin. Jadi gimana pun nantinya mau ikut atau tidak itu juga hak Mbak Nabila juga. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Sudah Bu. Sudah cukup. Mungkin kedepannya saya akan lebih memikirkan sisi positifnya aja. Kalau sudah dirasa cukup, apakah boleh saya tutup juga konseling kelompok pada sore kali ini? Boleh Bu. Boleh? Oke. Jadi saya simpulkan dulu ya. Kesimpulan pada konseling kelompok kali ini, awalnya Mbak Nabila merasa kurang mampu untuk berkomunikasi dengan orang baru karena saat Mbak Nabila membuat story dalam aktif medsos itu temennya kurang suka dan akhirnya memprovokasi teman-teman lainnya untuk tidak suka sama Mbak Nabila, dan hal tersebut mengakibatkan Mbak Nabila merasa tersudutkan, terpojokkan pada saat SMP dan membuat Mbak Nabila kurang mempunyai teman. Dan hal tersebut berlanjut sampai Mbak Nabila SMA dan kuliah. Jadi pada saat SMA dan kuliah Mbak Nabila merasa kurang bisa untuk berkomunikasi dengan orang baru juga. Lalu pada saat ini Mbak Nabila juga sudah merasa ikhlas akan permasalahan tersebut. Namun dampaknya pada Mbak Nabila itu mempunyai pikiran yang negatif. Jadi Mbak Nabila itu berpikir kalau semua teman itu akan menganggap dan merespon Mbak Nabila dengan buruk, dengan kurang baik. Namun bagusnya Mbak Nabila, hebatnya Mbak Nabila sudah mampu dan bisa untuk merubah pikiran yang negatif tersebut menjadi pikiran yang positif, dan Mbak Nabila sudah mampu melakukan perubahan yang positif juga dan sudah membuahkan hasil yang bagus juga ya Mbak, walaupun baru sedikit-sedikit ya. Nah, tadi saya juga sudah memberikan sedikit tugas untuk Mbak Nabila untuk satu hari menyapa satu orang agar Mbak Nabila juga bisa
mungkin latihan berbicara dengan orang baru, berkomunikasi dengan orang baru agar semakin lancar untuk berkomunikasi dengan orang baru. Gitu ya, Mbak? Boleh saya tutup? Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Boleh. Oke, sekian konseling kelompok pada sore kali ini. Terima kasih kepada Mbak Nabila, Mbak Niken, dan Mbak Mona karena sudah mau menghadiri konseling kelompok kali ini. Terima kasih juga kepada Mbak Nabila karena sudah mau untuk menyampaikan permasalahannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Mbak. Oke. Untuk sesi selanjutnya, kalau ada informasi atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang kemarinnya. Oke. Terima kasih. Untuk penutupnya boleh dipimpin doa lagi. Mungkin siapa salah satu? Untuk menutup sesi konseling hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa sertai. Terima kasih Mbak Mona, Mbak Niken, Mbak Nabila. Selamat pulang. Semoga selamat sampai rumah dan hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Bu. Iya, saya antar yang keluar. Kasih juga. Iya. Mari. Pamit dulu ya, Bu. Iya. Hati-hati ya.